Wa id qaltatum nafsam fadaratum. Lah di sini peristiwa di sini. Ingatlah ketika kamu membunuh, ini ya pemuda, anak angkat tadi, ketika kamu salah seorang dari kamu itu membunuh seseorang, yaitu pamannya tadi, fadaratum, terus kamu itu berdebat dalam pembunuhan, siapa yang membunuh, satu sama lain saling menuduh, jadi heboh, lalu terjadi lapor Musa, lalu Musa diperintah Allah suruh menyembelih sapi tadi. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah membuka kedok, ya, membuka kedok, artinya itu menjelaskan siapa yang membunuh yang kamu sembunyikan itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah membuka kedok, membuka rahasia yang kamu simpan tuh. Siapa sebenarnya yang membunuh? Tadi kan tidak ketahuan. Yaitu dengan cara bagaimana? Setelah sapi itu disembelih, sebagian anggota sapi, anggota badan, entah ekornya entah apa tidak dijelaskan itu, ya sebagian dari daging sapi itu dipukulkan kepada, diperintahkan oleh Musa suruh memukulkan orang yang mati itu, dipukul dengan ekor umpamanya, dengan ekornya umpamanya bagian badannya itu. Begitu dipukul, paman yang mati tadi hidup, lalu mengatakan, aku yang membunuh adalah ponakanku sendiri yang tak ambil anak angkat itu. Sudah jelas. Jadi yang membunuh ponakannya, lalu si paman tadi mati kembali. Nah, hanya bangun dari kematian, hanya sekedar memberitakan bahwa yang membunuh itu si dia itu atas tadi, atas kehendak dari Musa disuruh menyembelih sapi atas perintah Allah tadi. Nah ini dijelaskan bagaimana Allah mengungkap rahasia yang disembunyikan. Fakulna, Allah mengatakan, aku berfirman, idribu bibak dia, pukullah sapi yang sudah sembelih itu bibak dia dengan sebagian tadi, sebagian anggotanya tadi. Tadi saya sebutkan umpamanya ekor gitu. Kadzalika yuhyillah, maka demikianlah Allah menghidupkan yang mati tadi. Nah tadi sudah saya katakan, Allah menghidupkan yang mati tadi. Wajirikum ayatihi lalakum takilun. Yang demikian itu Allah memberitahukan kepadamu ayat-ayat kekuasaan Allah, di mana Allah bisa membuka rahasia yang disimpan mereka dengan cara menyembelih sapi tadi. La'alakum takilun, mudah-mudahan kamu sekalian itu berakal, menggunakan akal. La'alakum takilun, mudah-mudahan kamu itu berakal, memahami dengan akalmu itu. Apa yang diterima oleh Bani Israel? Mereka tidak merasa puas, tidak merasa senang, tapi justru sebaliknya. Apa yang terjadi? Cuma kosat gulubukum, Allah beritahu pada Bani Israel. Kemudian setelah ada peristiwa itu, hatimu menjadi lebih keras. Disuruh iman, disuruh malah berpalingnya lebih keras. Cuma kosat qulubukum, hatimu menjadi keras. Padahal kalau hati sudah menjadi keras, itu kerasnya melebihi batu, ya tak? Melebihi batu. Hati orang itu sudah keras, sudah melebihi kerasnya batu. Sebabnya apa? Mimba tidalik, setelah yang demikian, setelah ada peristiwa tadi itu, ya, hati mereka malah menjadi keras. Faya kal kijarati, yang kerasnya itu seperti kerasnya batu, au asadu qaswah, atau kerasnya melebihi dari kerasnya batu, keras sekali. Jadi kalau ada batu hitam itu, batu hitam yang halus, hitam rupanya, itu sulit dipecah. Tapi kalau batu yang besar-besar yang dipukul dengan martil bisa hancur, itu batu biasa. Tapi kalau yang hitam itu keras sekali itu. Namanya batu hitam. Nah, itu sulit dipecah itu. Nah, hatinya itu melebihi itu kerasnya itu, melebihi batu hitam itu. Padahal Allah menjelaskan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar. Padahal sebagian dari batu-batu itu ada yang mengalirkan sungai dari batu-batu itu. Kita lihat aja. Di lereng-lereng gunung itu banyak batu-batu besar-besar yang dulu bekas lahar pada waktu gunung-gunung itu meletus.
lalu lahar yang mengendap, yang mengeras itu jadi batu-batu. Dari batu-batu itu banyak yang mengalir air, memancarkan air. Batu aja dia mengalirkan air kok. Loh. Kalau orang sudah keras hatinya, kerasnya seperti batu, lebih keras lagi. Ini Allah bandingkan. Kalau batu aja ada manfaatnya, dari batu itu keluar air, ada manfaat bagi manusia. Tapi kalau orang sudah mengeras hatinya seperti batu, melebihi kerasnya batu, itu susah itu. Wa inna minha lama yasakul, wa inna minha lama yasakaku. Dan sebagian batu itu ada yang pecah gitu. Ada yang pecah. Payah ruju min hulma. Batu yang pecah itu juga mengeluarkan air. Ya kita lihat saja. Kita lihat lagi. Di kali-kali yang besar yang banyak batu-batunya itu. Ya dari lereng gunung, dari celah-celah batu itu banyak keluar air juga itu. Payah ruju min hulma, keluar air. Wa inna minha lama yabitu min khasyatillah. Ada juga batu-batu yang meluncur itu. Tahu-tahu meluncur dari lereng gunung. Lalu turun ke bawah. Meluncurnya itu karena apa? Karena lama yabitu min khasyatillah. Dia meluncur itu karena takutnya kepada Allah. Loh, batu saja meluncur dari lereng gunung ke bawah. Itu karena dia takut kepada Allah. Ini Allah menjelaskan. Tapi kalau orang Bani Israel kok hatinya mengeras melebihi kerasnya batu. Batu saja yang takut pada Allah, tapi kalau orang kok tidak mau, itulah orang jenisnya orang Bani Israel itu. Diberi peringatan, diberi jalan menyelesaikan persoalan, setelah selesai malah hatinya menjadi keras, kerasnya melebihi batu. Wa ma wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah itu tidak akan melupakan, tidak akan lalai terhadap apa yang kamu perbuat, hai Bani Israel. Jadi pembangkanganmu yang macam-macam tadi itu Allah nggak lupa itu, nggak lupa sama sekali terhadap tingkah lakumu itu, dari apa yang kamu lakukan itu. Itulah pembangkangan Bani Israel seperti itu. Itu dimuat dalam Al-Quran juga sebagai peringatan bagi umat-umatnya Muhammad ini, bahwa orang Bani Israel seperti itu. Nah kita umat Islam jangan seperti itu. Itu hikmah di situ itu. Lalu Allah meneruskan firman-Nya, afatat mauna ayyuminu lakum. Apakah kamu masih mengharapkan umat Islam dan umat Islam? Apakah kamu Muhammad dan umat Islam masih mengharapkan orang Yahudi yang sifatnya seperti itu, keras hatinya seperti keras batu itu, masih akan tetap beriman kepadamu? Apa kamu masih mengharap? Dia itu posisinya seperti itu. Apa kamu masih mengharap bahwa mereka itu akan iman kepada Muhammad seperti imannya orang-orang mukmin? Apa masih mengharap itu? Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh adalah sebagian dari Bani Israel itu, mereka itu ada yang yasma'una kalam Allah, ada yang mendengar kalamnya Allah, yaitu sudah tahu isi Taurat, isi kitab Taurat. Dia mengenal, mendengarkan kalamnya Allah, firman-Nya Allah. Ya, diantaranya firman Allah dalam Taurat menjelaskan bahwa nanti akan datang dari Muhammad itu diantaranya. Setelah mereka itu mendengar ayat-ayat yang dibacakan dari kitab Taurat, tsumma yuharrifunahu, mereka tahu isinya, oh akan datang Nabi Muhammad. Yuharrifunahu, maka mereka itu merubah isi Taurat itu. Jadi kata Muhammad dihilangkan, lalu ayat satu yang lain dipindah-pindahkan tempatnya. Itu Bani Israel merubah ayat seperti itu. Sampai sekarang juga ada kitab-kitab yang agama Islam itu ada kitab suci karangan. Karangan si A, karangan si B. Itu kan karangan, berarti bukan kitab suci kan? Nah, demikian juga Allah menjelaskan. Bani Israel juga demikian. Sebagian mereka itu sudah ada yang mendengar kalamnya Allah itu, mempelajari isinya Taurat itu. Tapi kemudian mereka rubah-rubah. Nah, mimba di ma akaluhu, setelah mereka itu memahami isinya. Nah, termasuk memahami bahwa dalam kitab Taurat itu ada yang menunjukkan akan datangnya Nabi Muhammad itu. Dia paham itu, ngerti. Makanya harus dirubah-rubah. Nah,
Dicek kan? Sudah mengerti isinya, begitu tidak dipatuhi malah dirubah-rubah dan dihilangkan itu. Kalimatnya Muhammad itu. Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui itu. Mengetahui. Seperti itu. Bani Israil seperti itu. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran seperti itu.